Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Manalu dengan NIM 2203277. Nah, di sini saya akan melanjutkan nih materi tentang ISO. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke hal teknisnya, kita mulai dulu nih dari pemahaman dasarnya. Apa sih sebenarnya ISO itu? Nah, ISO itu singkatan dari International Organization for Standardization. Ini bukan lembaga sembarangan nih. Nah, lembaga ini sudah berdiri sejak dari tahun 1947 nih di Jenewa, Swiss, dan saat ini mempunyai anggota lebih dari 160 negara, termasuk di Indonesia. Nah, jadi bisa dibilang nih ini tuh adalah organisasi dunia yang menyusun aturan main agar perdagangan dan industri ini punya standar yang sama. Nah, mungkin nih kan ada nih yang bertanya nih, kenapa perusahaan perlu ikut-ikutan ISO sih? Kenapa harus itu? Kan bisa sih pakai yang lain, emang nggak bisa ya? Gitu kan? Nah, sebenarnya tidak semua perusahaan itu wajib ikut. Nah, tapi kan perusahaan nih yang punya sertifikasi ISO itu biasanya dianggap lebih kredibel nih, lebih percaya konsumen, dan lebih nih siap bersaing secara global nih. Nah, coba bayangkan kan ketika konsumen melihat sebuah produk dengan label ISO certified atau secara tidak langsung kan mereka nih akan berpikir nih, wah ini produk sangat berkualitas nih, sistem produksinya tertata nih, dan mereka serius nih kan menjaga mutunya. Nah, selain itu ISO ini kan juga membantu perusahaan menjaga kepercayaan untuk pelanggannya. Jadi bukan cuma soal punya produk yang bagus, tetapi juga soal komitmen jangka panjang dalam menjaga mutu tersebut. Nah, selanjutnya itu tujuannya. Nah, untuk tujuannya itu dari penerapan ISO ini bukan sekedar nih untuk gaya-gayaan atau branding aja ya. Nah, ada alasan strategis di baliknya. Yang pertama ini, ISO itu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Perusahaan yang bersertifikasi ISO itu akan mempunyai citra yang positif di mata publik, investor, bahkan partner bisnis nih. Orang akan melihat ini tuh perusahaan serius nih, bukan asal jalan aja. Nah, yang kedua itu ISO memberikan jaminan kualitas bertaraf internasional. Nah, kenapa bisa begitu? Karena setiap perusahaan yang ingin tersertifikasi itu harus melewati proses audit dan uji coba yang ketat. Nah, kita sebut aja itu siklusnya PDCA, Plan, Do, Check, Act. Nah, lewat siklus inilah perusahaan diwajibkan itu untuk mempunyai sistem identifikasi dengan masalahnya, eksekusinya, evaluasi, dan perbaikannya. Nah, untuk ketiga ini efisiensi biaya. Nah, ini tuh paling sering diremehkan. Padahal itu kan paling penting nih. Karena kan kalau misalnya sistemnya bakalan rapi, itu perusahaan bisa tuh mencegah kebocoran dalam biayanya. Misalnya nih kan, kalau produknya cacat, prosesnya tidak efisien, atau humannya error nih. Jadi sebenarnya itu ISO itu membantu menghemat uang perusahaan nih. Yang keempat ini, ISO ini bisa memicu kerja karyawan nih. Nah, ketika ada standar kerja yang jelas, karyawan tahu nih apa targetnya, bagaimana cara mencapainya, dan bagaimana nih kinerjanya itu bakal diukur. Untuk semangat kerja itu kan hasilnya tuh dan profesionalisme yang bakal meningkatnya. Dan jangan lupa ya, ISO ini juga memperkuat brandingnya. Nah, sertifikasi ini bukan hanya tanda kualitasnya, tetapi juga daya tarik di mata global. Nah, akhirnya perusahaan ini bakalan lebih mudah nih masuk ke pasar internasional. Nah, saya akan menjelaskan tentang selanjutnya itu ISO 9001 dan prinsip-prinsip dasarnya. Dari sekian banyak ISO, salah satu yang paling sering dipakai oleh perusahaan itu ISO 9001, yaitu Standar Internasional atau Quality Management System. Sistem manajemen mutu tujuannya itu sangat jelas nih kan, yaitu memastikan perusahaan itu mampu secara konsisten menghasilkan produk dan layanan sesuai harapan pelanggan nih. Nah, kalau kita sederhanakan, ISO 9001 ini dibangun di atas beberapa prinsip nih. Nah,
Nah, yang pertama itu ada fokus kita nih pada pelanggan nih, karena pelanggan ini kan bukan cuma untuk membeli aja nih, tapi mereka itu poros utama kita nih dalam sistem mutunya. Nah, yang kedua ini kepemimpinan. Manajemen ini puncak harus jadi motor penggerak sistem yang mutu nih. Yang ketiga ini keterlibatan orang. Nah, semua karyawan itu kan punya peran masing-masing nih. Jadi ISO ini bukan tugas bagian QC aja gitu loh. Nah, yang keempat ini pendekatan proses, yang dimana setiap kegiatan itu dilihat sebagai rangkaian proses yang saling terhubung nih. Yang kelima itu perbaikan berkelanjutan. Sistem ini tidak boleh statis, tapi harus dilewatin dan dievaluasi sehingga disempurnakan nih. Nah, keenam ini keputusan berbasis bukti, yang dimana keputusan ini bukan hanya karena yang katanya, tapi karena data dan bahkan fakta yang di lapangan nih. Yang ketujuh itu manajemen hubungan. Hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan stakeholder yang itu sangat penting nih. Selanjutnya struktur ISO. Nah, ISO itu kan 9001 dia di tahun 2015 nih, dari klausul 1 sampai 10 nih. Nah, ISO 9001 itu punya struktur yang terdiri dari 10 klausul. Ayo kita bahas pelan-pelan ya supaya kita paham. Yang pertama itu ada klausul 1, yaitu ruang lingkupnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa ISO 9001 berlaku untuk semua jenis organisasi. Artinya, tidak peduli nih perusahaan besar atau UMKM, produk atau jasa, semuanya itu bisa pakai standar ini. Tetapi ada banyak nih tantangan yang juga terjadi nih kan di ISO tersebut. Nah, yang kedua ini klausul 2, yaitu referensi normatif. Di bagian ini itu adalah buku pegangan ISO nih. Intinya kalau kita bingung nih, kita tuh mengacu ke ISO 9000. Di sana tuh ada bakalan prinsip dan istilah dasar yang menjadi fondasi di ISO 9001. Yang ketiga ini untuk klausul 3, istilah dan definisinya. Kenapa ini penting? Kan supaya semua orang dalam organisasi ini berbahasa yang sama. Misalnya ketika kita berbicara mutu, layanan atau risiko, semua orang paham nih bakalan definisi yang sama. Jadi itu nggak sembarangan nih berbicaranya. Jadi nggak boleh multitafsir. Yang keempat ini klausul 4, itu konteks organisasi. Nah, organisasi ini kita harus paham siapa mereka, lingkungan bisnisnya, baru siapa pelanggannya, dan apa kebutuhan pihak yang terkait. Misalnya nih kan, usaha susu pasteurisasi itu biasanya faktor eksternal nih, karena kan pentingnya itu tren gaya hidup sehat dan aturan BPOM-nya. Yang kelima itu klausul yang kelima itu kepemimpinan. Nah, ISO itu menekankan peran pemimpinan. Pimpinan ini bukan hanya tanda tangan dokumen, tapi benar-benar memimpin ya. Dia itu biasanya memberi arah, menetapkan kebijakan mutu, dan melibatkan semua karyawan. Selanjutnya itu ada klausul 6, itu perencanaan. Nah, organisasi wajib yang punya rencana itu biasanya mengidentifikasi resiko dan peluangnya, tentukan tujuannya, dan siapkan strateginya. Misalnya nih kan, kalau bahan baku telat tuh berarti harus ada nih pemasok cadangannya gitu loh. Baru selanjutnya itu ada klausul 7, itu biasa dukungan. Nah, ini bukan membicarakan soal sumber daya, ini bicara soal sumber daya seperti SDM, infrastruktur, lingkungan kerja, komunikasi, dan dokumentasi nih. Nah, ISO itu bukan hanya jalan sendiri ya, tapi mereka itu membutuhkan semua aspek-aspek dukungan dari perusahaan tersebut nih. Selanjutnya itu ada klausul 8, operasi. Nah, ini nih paling bagian penting nih kan, karena ini mesin produksinya nih. Jadi semua tentang pelaksanaan proses, dimulai dari perencanaan produksi, kontrol mutu, penanganan keluhan, sampai kita cara menghadapi produk yang cacat nih. Selanjutnya itu ada klausul 9, itu dia evaluasi kinerjanya. Nah, ISO ini kan bukan cuma jalan aja nih, tapi juga mengevaluasi perjalanannya. Jadi caranya lewat pengukuran kepuasan pelanggan, audit internal, dan tinjauan manajemen. Selanjutnya itu ada klausul 10, yaitu peningkatan. Terakhir ini ISO ini bakal mendorong perbaikan terus-menerus nih. Kalau ada masalah, itu bukan cari mengkambing hitamkan, tapi mereka tuh mencari akar dari permasalahan itu, dan mereka bakal memperbaiki sistemnya nih. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang langkah penerapan ISO di 9001 nih.
kalau kita ingin menerapkan ISO di 9001 itu di sebuah organisasi, langkahnya itu tidak bisa asal jalan ya. Jadi itu harus sistematis nih. Yang pertama ini kita komitmen manajemen puncaknya. Nah, kalau pimpinan tidak mendukung, sistem ini bakal macet nih. Jadi dia bakal berhenti di tengah jalan nih kan. Kedua itu kita menganalisis GAP-nya. Jadi kita bandingkan nih kondisi sekarang dengan standar ISO yang dulu ini, yang di tahun 9000 tuh. Nah, mana nih yang sudah sesuai dan mana juga yang belum gitu loh. Penyusunan dokumen sistem mutu. Nah, ini nih termasuk nih manual yang mutu nih, prosedur kerja dan instruksi teknis nih. Nah, untuk pelatihan dan implementasi, karyawan tuh harus pahami apa yang dilakukan dan kenapa itu penting nih. Yang kelima itu ada audit internal. Ini tuh proses cek mandiri sebelum audit resmi nih. Yang keenam, tinjauan manajemen. Pimpinan ini meninjau hasil implementasinya. Yang ketujuh itu audit eksternal. Itu dilakukan oleh para lembaga yang bersertifikasi resmi seperti SGS, TUF, dan Sufindo dan sebagainya. Nah, untuk manfaat ISO-nya ini bagi perusahaan pelanggan, ketika sebuah perusahaan sudah menerapkan ISO 9001 dengan benar, manfaat ini kan sangat besar nih. Kalau untuk bagi perusahaan itu, proses kerja itu lebih efisien, citra bakal meningkat, kesalahan dan pemborosan itu bakal berkurang nih, dan banyak peluang ikut tender atau open ekspor. Kalau bagi pelanggan sendiri itu, mutu produk itu lebih konsisten kan. Nah, pelanggan tuh bakal lebih puas, baru keluhan itu lebih cepat direspon, dan produk ini sesuai standar internasional. Jadi ISO ini bukan sekedar sertifikat di dindingnya, tapi sistem yang benar-benar mengubah cara kerja kita nih, cara pandang kita juga bakal diubah oleh dari ISO ini. Nah, terakhir nih penutupnya, kesimpulan dari ISO kita ini, teman-teman, ISO ini kan ISO 9001 ini sebenarnya itu bukan sistem yang rumit ya, tapi sistem yang disiplin. Ini membantu organisasi agar semua itu bekerja dengan arah yang sama, prosesnya terdokumentasi itu paling penting nih, dan mutu itu selalu jadi prioritas utama nih. Jadi kalau kita sering menerapkan ini, bukan hanya sertifikat nih yang kita dapat, tapi juga kepercayaan pasar, itu para konsumen, efisien, dan keunggulan kompetitifnya nih di internasional nih. Jadi ISO ini bukan tujuan akhir, tapi alat nih untuk terus berkembang. Nah, apa sih sebenarnya ISO itu? Nah, ISO itu singkatan dari International Organization for Standardization. Ini bukan lembaga sembarangan nih. Nah, lembaga ini sudah berdiri sejak dari tahun 1947 nih di Jenewa, Swiss, dan saat ini mempunyai anggota lebih dari 190 negara, termasuk di Indonesia. Nah, jadi bisa dibilang nih, ini tuh adalah organisasi dunia yang menyusun aturan main agar perdagangan dan industri ini punya standar yang sama. Nah, mungkin nih kan ada nih yang bertanya nih, kenapa perusahaan perlu ikut-ikutan ISO sih? Kenapa harus itu? Kan bisa sih pakai yang lain, emang nggak bisa ya? Gitu kan? Nah, sebenarnya tidak semua perusahaan itu wajib ikut. Nah, tapi kan perusahaan nih yang punya sertifikasi ISO itu biasanya dianggap lebih kredibel nih, lebih percaya konsumen, dan lebih nih siap bersaing secara global nih. Nah, coba bayangkan kan, ketika konsumen melihat sebuah produk dengan label ISO certified atau secara tidak langsung kan mereka nih akan berpikir nih, wah ini produk sangat berkualitas nih, sistem produksinya tertata nih, dan mereka serius nih kan menjaga mutunya. Nah, selain itu ISO ini kan juga membantu perusahaan menjaga kepercayaan untuk pelanggannya. Jadi bukan cuma soal punya produk yang bagus, tetapi juga soal komitmen jangka panjang dalam menjaga mutu tersebut. Nah, selanjutnya itu tujuannya. Nah, untuk tujuannya itu dari penerapan ISO ini bukan sekedar nih untuk gaya-gayaan atau branding aja ya. Nah, ada alasan strategis di baliknya. Yang pertama ini, ISO itu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Perusahaan yang bersertifikasi ISO itu akan mempunyai citra yang positif di mata publik, investor, bahkan partner bisnis nih. Orang akan melihat ini tuh perusahaan serius nih, bukan asal jalan aja. Nah, yang kedua itu ISO memberikan jaminan kualitas bertaraf internasional. Nah, kenapa bisa begitu? Karena setiap perusahaan yang ingin tersertifikasi itu harus melewati proses audit dan uji coba yang ketat. Nah, kita sebut aja itu siklusnya PDCA, Plan, Do, Check, Act.
Nah, lewat siklus inilah perusahaan diwajibkan itu untuk mempunyai sistem identifikasi dengan masalahnya, eksekusinya, evaluasi, dan perbaikannya. Nah, untuk ketiga ini efisiensi biaya. Nah, ini tuh paling sering diremehkan. Padahal itu kan paling penting nih. Karena kan kalau misalnya sistemnya bakalan rapi, itu perusahaan bisa tuh mencegah kebocoran dalam biayanya. Misalnya nih kan, kalau produknya cacat, prosesnya tidak efisien, atau humannya error nih. Jadi sebenarnya itu ISO itu membantu menghemat uang perusahaan nih. Yang keempat ini, ISO ini bisa memicu kerja karyawan nih. Nah, ketika ada standar kerja yang jelas, karyawan tahu nih apa targetnya, bagaimana cara mencapainya, dan bagaimana nih kinerjanya itu bakal diukur. Untuk semangat kerja itu kan hasilnya tuh dan profesionalisme yang akan meningkat nih. Dan jangan lupa ya, ISO ini juga memperkuat brandingnya. Nah, sertifikasi ini bukan hanya tanda kualitasnya, tetapi juga daya tarik di mata global. Nah, akhirnya perusahaan ini bakalan lebih mudah nih masuk ke pasar internasional. Nah, saya akan menjelaskan tentang selanjutnya itu ISO 9001 dan prinsip-prinsip dasarnya. Dari sekian banyak ISO, salah satu yang paling sering dipakai oleh perusahaan itu ISO 9001, yaitu Standar Internasional atau Quality Management System. Sistem manajemen mutu tujuannya itu sangat jelas nih kan. Dia tuh memastikan perusahaan itu mampu secara konsisten menghasilkan produk dan layanan sesuai harapan pelanggan nih. Nah, kalau kita sederhanakan, ISO 9001 ini dibangun di atas beberapa prinsip nih. Nah, yang pertama itu ada fokus kita nih pada pelanggan nih, karena pelanggan ini kan bukan cuma untuk membeli aja nih, tapi mereka itu poros utama kita nih dalam sistem mutunya. Nah, yang kedua ini kepemimpinan. Manajemen ini puncak harus jadi motor penggerak sistem yang mutu nih. Yang ketiga ini keterlibatan orang. Nah, semua karyawan itu kan punya peran masing-masing nih. Jadi ISO ini bukan tugas bagian QC aja gitu loh. Nah, yang keempat ini pendekatan proses, yang dimana setiap kegiatan itu dilihat sebagai rangkaian proses yang saling terhubung nih. Yang kelima itu perbaikan berkelanjutan. Sistem ini tidak boleh statis, tapi harus dilewatin dan dievaluasi sehingga disempurnakan nih. Nah, keenam ini keputusan berbasis bukti, yang dimana keputusan ini bukan hanya karena yang katanya, tapi karena data dan bahkan fakta di lapangan nih. Yang ketujuh itu manajemen hubungan. Hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan stakeholder yang sangat penting nih. Selanjutnya struktur ISO. Nah, ISO itu kan 9001 dia di tahun 2015 nih, dari klausul 1 sampai 10 nih. Nah, ISO 9001 itu punya struktur yang terdiri dari 10 klausul. Ayo kita bahas pelan-pelan ya, supaya kita paham. Yang pertama itu ada klausul 1, yaitu ruang lingkupnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa ISO 9001 berlaku untuk semua jenis organisasi. Artinya, tidak peduli nih perusahaan besar atau UMKM, produk atau jasa, semuanya itu bisa pakai standar ini. Tetapi ada banyak nih tantangan yang juga terjadi nih kan di ISO tersebut. Nah, yang kedua ini klausul 2, yaitu referensi normatif. Di bagian ini itu adalah buku pegangan ISO nih. Intinya kalau kita bingung nih, kita tuh mengacu ke ISO 9000. Di sana tuh ada bakalan prinsip dan istilah dasar yang menjadi pondasi di ISO 9001. Yang ketiga ini untuk klausul 3, istilah dan definisinya. Kenapa ini penting? Kan supaya semua orang dalam organisasi ini berbahasa yang sama. Misalnya ketika kita berbicara mutu, layanan atau risiko, semua orang paham nih bakalan definisi yang sama. Jadi itu nggak sembarangan nih berbicaranya. Jadi nggak boleh multitafsir. Yang keempat ini klausul 4, itu konteks organisasi. Nah, organisasi ini kita harus paham siapa mereka, lingkungan bisnisnya, baru siapa pelanggannya, dan apa kebutuhan pihak yang terkait. Misalnya nih kan, usaha susu pasteurisasi itu biasanya faktor eksternal nih, karena kan pentingnya itu tren gaya hidup sehat dan aturan BPOM-nya. Yang kelima itu klausul yang kelima itu kepemimpinan. Nah, ISO itu menekankan peran pemimpinan. Pimpinan ini bukan hanya tanda tangan dokumen, tapi benar-benar memimpin ya.
Dia itu biasanya memberi arah, menetapkan kebijakan mutu, dan melibatkan semua karyawan. Selanjutnya itu ada klausul 6, itu perencanaan. Nah, organisasi wajib yang punya rencana itu biasanya mengidentifikasi resiko dan peluangnya, tentukan tujuannya, dan siapkan strateginya. Misalnya nih kan, kalau bahan baku telat tuh punya, berarti harus ada nih pemasok cadangannya gitu loh. Baru selanjutnya itu ada klausul 7, itu biasa dukungan. Nah, ini bukan membicarakan soal sumber daya, ini bicara soal sumber daya seperti SDM, infrastruktur, lingkungan kerja, komunikasi, dan dokumentasi nih. Nah, ISO itu bukan hanya jalan sendiri ya, tapi mereka itu membutuhkan semua aspek-aspek dukungan dari perusahaan tersebut nih. Selanjutnya itu ada klausul 8, operasi. Nah, ini nih paling bagian penting nih kan, karena ini mesin produksinya nih. Jadi semua tentang pelaksanaan proses, dimulai dari perencanaan produksi, kontrol mutu, penanganan keluhan, sampai kita cara menghadapi produk yang cacat nih. Selanjutnya itu ada klausul 9, itu dia evaluasi kinerjanya. Nah, ISO ini kan bukan cuma jalan aja nih, tapi juga mengevaluasi perjalanannya. Jadi caranya lewat pengukuran kepuasan pelanggan, audit internal, dan tinjauan manajemen. Selanjutnya itu ada klausul 10, yaitu peningkatan. Terakhir ini ISO ini bakal mendorong perbaikan terus-menerus nih. Kalau ada masalah, itu bukan cari mengkambing hitamkan, tapi mereka tuh mencari akar dari permasalahan itu, dan mereka bakal memperbaiki sistemnya nih. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang langkah penerapan ISO di 9001 nih. Kalau kita ingin menerapkan ISO di 9001 itu di sebuah organisasi, langkahnya itu tidak bisa asal jalan ya. Jadi itu harus sistematis nih. Yang pertama ini kita komitmen manajemen puncaknya. Nah, kalau pimpinan tidak mendukung, sistem ini bakal macet nih. Jadi dia bakal berhenti di tengah jalan nih kan. Kedua itu kita menganalisis GAP-nya. Jadi kita bandingkan nih kondisi sekarang dengan standar ISO yang dulu nih, yang di tahun 9000 tuh. Nah, mana nih yang sudah sesuai dan mana juga yang belum gitu loh. Penyusunan dokumen sistem mutu. Nah, ini nih termasuk nih manual yang mutu nih, prosedur kerja, dan instruksi teknis nih. Nah, untuk pelatihan dan implementasi, karyawan tuh harus paham nih apa yang dilakukan dan kenapa itu penting nih. Yang kelima itu ada audit internal. Ini tuh proses cek mandiri sebelum audit resmi nih. Yang keenam, tinjauan manajemen. Pimpinan ini meninjau hasil implementasinya. Yang ketujuh itu audit eksternal. Itu dilakukan oleh para lembaga yang bersertifikasi resmi seperti SGS, TUF, dan Sufindo dan sebagainya. Nah, untuk manfaat ISO-nya ini bagi perusahaan pelanggan, ketika sebuah perusahaan sudah menerapkan ISO 9001 dengan benar, manfaat ini kan sangat besar nih. Kalau untuk bagi perusahaan itu, proses kerja itu lebih efisien, citra bakal meningkat, kesalahan dan pemborosan itu bakal berkurang nih, dan banyak peluang ikut tender atau open ekspor. Kalau bagi pelanggan sendiri tuh, mutu produk itu lebih konsisten nih kan. Nah, pelanggan tuh bakal lebih puas, baru keluhan itu lebih cepat direspon, dan produk ini sesuai standar internasional. Jadi ISO ini bukan sekedar sertifikat di dindingnya, tapi sistem yang benar-benar mengubah cara kerja kita nih, cara pandang kita juga bakal diubah oleh dari ISO ini. Nah, terakhir nih penutupnya, kesimpulan dari ISO kita ini, teman-teman, ISO ini kan ISO 9001 ini sebenarnya itu bukan sistem yang rumit ya, tapi sistem yang disiplin. Ini membantu organisasi agar semua itu bekerja dengan arah yang sama, prosesnya terdokumentasi, itu paling penting nih, dan mutu itu selalu jadi prioritas utama nih. Jadi kalau kita sering menerapkan ini, bukan hanya sertifikat nih yang kita dapat, tapi juga kepercayaan pasar, itu para konsumen, efisien, dan keunggulan kompetitifnya nih di internasional nih. Jadi ISO ini bukan tujuan akhir, tapi alat nih untuk terus berkembang. Nah, apa sih sebenarnya ISO itu? Nah, ISO itu singkatan dari International Organization for Standardization. Ini bukan lembaga sembarangan nih. Nah, lembaga ini sudah berdiri sejak dari tahun 1947 nih di Jenewa, Swiss, dan saat ini mempunyai anggota lebih dari 160 negara, termasuk di Indonesia. Nah, jadi bisa dibilang nih, ini tuh adalah organisasi dunia yang menyusun aturan main agar perdagangan dan industri ini punya standar yang sama.
Nah, mungkin nih kan ada nih yang bertanya nih, kenapa perusahaan perlu ikut-ikutan ISO sih? Kenapa harus itu? Kan bisa sih pakai yang lain, emang nggak bisa ya? Gitu kan? Nah, sebenarnya tidak semua perusahaan itu wajib ikut. Nah, tapi kan perusahaan nih yang punya sertifikasi ISO itu biasanya dianggap lebih kredibel nih, lebih percaya konsumen, dan lebih nih siap bersaing secara global nih. Nah, coba bayangkan kan ketika konsumen melihat sebuah produk dengan label ISO certified atau secara tidak langsung kan mereka nih akan berpikir nih, wah ini produk sangat berkualitas nih, sistem produksinya tertata nih, dan mereka serius nih kan menjaga mutunya. Nah, selain itu ISO ini kan juga membantu perusahaan menjaga kepercayaan untuk pelanggannya. Jadi bukan cuma soal punya produk yang bagus, tetapi juga soal komitmen jangka panjang dalam menjaga mutu tersebut. Nah, selanjutnya itu tujuannya. Nah, untuk tujuannya itu dari penerapan ISO ini bukan sekedar nih untuk gaya-gayaan atau branding aja ya. Nah, ada alasan strategis di baliknya. Yang pertama ini, ISO itu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Perusahaan yang bersertifikasi ISO itu akan mempunyai citra yang positif di mata publik, investor, bahkan partner bisnis nih. Orang akan melihat ini tuh perusahaan serius nih, bukan asal jalan aja. Nah, yang kedua itu ISO memberikan jaminan kualitas bertaraf internasional. Nah, kenapa bisa begitu? Karena setiap perusahaan yang ingin tersertifikasi itu harus melewati proses audit dan uji coba yang ketat. Nah, kita sebut aja itu siklusnya PDCA, Plan, Do, Check, Act. Nah, lewat siklus inilah perusahaan diwajibkan itu untuk mempunyai sistem identifikasi dengan masalahnya, eksekusinya, evaluasi, dan perbaikannya. Nah, untuk ketiga ini efisiensi biaya. Nah, ini tuh paling sering diremehkan. Padahal itu kan paling penting nih. Karena kan kalau misalnya sistemnya bakalan rapi, itu perusahaan bisa tuh mencegah kebocoran dalam biayanya. Misalnya nih kan, kalau produknya cacat, prosesnya tidak efisien, atau humannya error nih. Jadi sebenarnya itu ISO itu membantu menghemat uang perusahaan nih. Yang keempat ini, ISO ini bisa memicu kerja karyawan nih. Nah, ketika ada standar kerja yang jelas, karyawan tahu nih apa targetnya, bagaimana cara mencapainya, dan bagaimana nih kinerjanya itu bakal diukur. Untuk semangat kerja itu kan hasilnya tuh dan profesionalisme yang bakal meningkat nih. Dan jangan lupa ya, ISO ini juga memperkuat brandingnya. Nah, sertifikasi ini bukan hanya tanda kualitasnya, tetapi juga daya tarik di mata global. Nah, akhirnya perusahaan ini bakalan lebih mudah masuk ke pasar internasional. Nah, saya akan menjelaskan tentang selanjutnya itu ISO 9001 dan prinsip-prinsip dasarnya. Dari sekian banyak ISO, salah satu yang paling sering dipakai oleh perusahaan itu ISO 9001, yaitu Standar Internasional atau Quality Management System. Sistem manajemen mutu tujuannya itu sangat jelas nih kan. Dia tuh memastikan perusahaan itu mampu secara konsisten menghasilkan produk dan layanan sesuai harapan pelanggan nih. Nah, kalau kita sederhanakan, ISO 9001 ini dibangun di atas beberapa prinsip nih. Nah, yang pertama itu ada fokus kita nih pada pelanggan nih, karena pelanggan ini kan bukan cuma untuk membeli aja nih, tapi mereka itu poros utama kita nih dalam sistem mutunya. Nah, yang kedua ini kepemimpinan. Manajemen ini puncak harus jadi motor penggerak sistem yang butuh nih. Yang ketiga ini keterlibatan orang. Nah, semua karyawan itu kan punya peran masing-masing nih. Jadi ISO ini bukan tugas bagian QC aja gitu loh. Nah, yang keempat ini pendekatan proses, yang dimana setiap kegiatan itu dilihat sebagai rangkaian proses yang saling terhubung nih. Yang kelima itu perbaikan berkelanjutan. Sistem ini tidak boleh statis, tapi harus dilewatin dan dievaluasi sehingga disempurnakan nih. Nah, keenam ini keputusan berbasis bukti, yang dimana keputusan ini bukan hanya karena yang katanya, tapi karena data dan bahkan fakta yang di lapangan nih. Yang ketujuh itu manajemen hubungan. Hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan stakeholder yang itu sangat penting nih. Selanjutnya struktur ISO. Nah, ISO itu kan 9001 dia di tahun 2015 nih, dari klausul 1 sampai 10 nih.
Nah, ISO 9001 itu punya struktur yang terdiri dari 10 klausul. Ayo kita bahas pelan-pelan ya, supaya kita paham. Yang pertama itu ada klausul 1, yaitu ruang lingkupnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa ISO 9001 berlaku untuk semua jenis organisasi. Artinya, tidak peduli nih perusahaan besar atau UMKM, produk atau jasa, semuanya itu bisa pakai standar ini. Tetapi ada banyak nih tantangan yang juga terjadi nih kan di ISO tersebut. Nah, yang kedua ini klausul 2, yaitu referensi normatif. Di bagian ini itu adalah buku pegangan ISO nih. Intinya kalau kita bingung nih, kita tuh mengacu ke ISO 9000. Di sana tuh ada bakalan prinsip dan istilah dasar yang menjadi fondasi di ISO 9001. Yang ketiga ini untuk klausul 3, istilah dan definisinya. Kenapa ini penting? Kan supaya semua orang dalam organisasi ini berbahasa yang sama. Misalnya ketika kita berbicara mutu, layanan atau risiko, semua orang paham nih bakalan definisi yang sama. Jadi itu nggak sembarangan nih berbicaranya. Jadi nggak boleh multitafsir. Yang keempat ini klausul 4, itu konteks organisasi. Nah, organisasi ini kita harus paham siapa mereka, lingkungan bisnisnya, baru siapa pelanggannya, dan apa kebutuhan pihak yang terkait. Misalnya nih kan, usaha susu pasteurisasi itu biasanya faktor eksternal nih, karena kan pentingnya itu tren gaya hidup sehat dan aturan BPOM-nya. Yang kelima itu klausul yang kelima itu kepemimpinan. Nah, ISO itu menekankan peran pemimpinan. Pimpinan ini bukan hanya tanda tangan dokumen, tapi benar-benar memimpin ya. Dia itu biasanya memberi arah, menetapkan kebijakan mutu, dan melibatkan semua karyawan. Selanjutnya itu ada klausul 6, itu perencanaan. Nah, organisasi wajib yang punya rencana itu biasanya mengidentifikasi resiko dan peluangnya, tentukan tujuannya, dan siapkan strateginya. Misalnya nih kan, kalau bahan baku telat tuh punya, berarti harus ada nih pemasok cadangannya gitu loh. Baru selanjutnya itu ada klausul 7, itu biasa dukungan. Nah, ini bukan membicarakan soal sumber daya, ini bicara soal sumber daya seperti SDM, infrastruktur, lingkungan kerja, komunikasi, dan dokumentasi nih. Nah, ISO itu bukan hanya jalan sendiri ya, tapi mereka itu membutuhkan semua aspek-aspek dukungan dari perusahaan tersebut nih. Selanjutnya itu ada klausul 8, operasi. Nah, ini nih paling bagian penting nih kan, karena ini mesin produksinya nih. Jadi semua tentang pelaksanaan proses, dimulai dari perencanaan produksi, kontrol mutu, penanganan keluhan, sampai kita cara menghadapi produk yang cacat nih. Selanjutnya itu ada klausul 9, itu dia evaluasi kinerjanya. Nah, ISO ini kan bukan cuma jalan aja nih, tapi juga mengevaluasi perjalanannya. Jadi caranya lewat pengukuran kepuasan pelanggan, audit internal, dan tinjauan manajemen. Selanjutnya itu ada klausul 10, yaitu peningkatan. Terakhir ini ISO ini bakal mendorong perbaikan terus-menerus nih. Kalau ada masalah, itu bukan cari mengkambing hitamkan, tapi mereka tuh mencari akar dari permasalahan itu, dan mereka bakal memperbaiki sistemnya nih. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang langkah penerapan ISO di 9001 nih. Kalau kita ingin menerapkan ISO di 9001 itu di sebuah organisasi, langkahnya itu tidak bisa asal jalan ya. Jadi itu harus sistematis nih. Yang pertama ini kita komitmen manajemen puncaknya. Nah, kalau pimpinan tidak mendukung, sistem ini bakal macet nih. Jadi dia bakal berhenti di tengah jalan nih kan. Kedua itu kita menganalisis GAP-nya. Jadi kita bandingkan nih kondisi sekarang dengan standar ISO yang dulu nih, yang di tahun 9000 tuh. Nah, mana nih yang sudah sesuai dan mana juga yang belum gitu loh. Penyusunan dokumen sistem mutu. Nah, ini nih termasuk nih manual yang mutu nih, prosedur kerja dan instruksi teknis nih. Nah, untuk pelatihan dan implementasi, karyawan tuh harus paham nih apa yang dilakukan dan kenapa itu penting nih. Yang kelima itu ada audit internal. Ini tuh proses cek mandiri sebelum audit resmi nih. Yang keenam, tinjauan manajemen. Pimpinan ini meninjau hasil implementasinya. Yang ketujuh itu audit eksternal. Itu dilakukan oleh para lembaga yang bersertifikasi resmi seperti SGS, TUF, dan Sufindo dan sebagainya. Nah, untuk manfaat ISO-nya ini bagi perusahaan pelanggan,
ketika sebuah perusahaan sudah menerapkan ISO 9001 dengan benar, manfaat ini kan sangat besar nih. Kalau untuk bagi perusahaan itu, proses kerja itu lebih efisien, citra bakal meningkat, kesalahan dan pemborosan itu bakal berkurang nih, dan banyak peluang ikut tender atau open ekspor. Kalau bagi pelanggan sendiri tuh, mutu produk itu lebih konsisten nih kan. Nah, pelanggan tuh bakal lebih puas, baru keluhan itu lebih cepat direspon, dan produk ini sesuai standar internasional. Jadi ISO ini bukan sekedar sertifikat di dindingnya, tapi sistem yang benar-benar mengubah cara kerja kita nih, cara pandang kita juga bakal diubah oleh dari ISO ini. Nah, terakhir nih, penutupnya, kesimpulan dari ISO kita ini, teman-teman, ISO ini kan ISO 9001 ini sebenarnya itu bukan sistem yang rumit ya, tapi sistem yang disiplin. Ini membantu organisasi agar semua itu bekerja dengan arah yang sama, prosesnya terdokumentasi, itu paling penting nih, dan mutu itu selalu jadi prioritas utama nih. Jadi kalau kita sering menerapkan ini, bukan hanya sertifikat nih yang kita dapat, tapi juga kepercayaan pasar, itu para konsumen, efisien, dan keunggulan kompetitifnya nih di internasional nih. Jadi ISO ini bukan tujuan akhir, tapi alat nih untuk terus berkembang. Nah, apa sih sebenarnya ISO itu? Nah, ISO itu singkatan dari International Organization for Standardization. Ini bukan lembaga sembarangan nih. Nah, lembaga ini sudah berdiri sejak dari tahun 1947 nih di Jenewa, Swiss, dan saat ini mempunyai anggota lebih dari 160 negara, termasuk di Indonesia. Nah, jadi bisa dibilang nih, ini tuh adalah organisasi dunia yang menyusun aturan main agar perdagangan dan industri ini punya standar yang sama. Nah, mungkin nih kan ada nih yang bertanya nih, kenapa perusahaan perlu ikut-ikutan ISO sih? Kenapa harus itu? Kan bisa sih pakai yang lain, emang nggak bisa ya? Gitu kan? Nah, sebenarnya tidak semua perusahaan itu wajib ikut. Nah, tapi kan perusahaan yang punya sertifikasi ISO itu biasanya dianggap lebih kredibel nih, lebih percaya konsumen, dan lebih nih siap bersaing secara global nih. Nah, coba bayangkan kan, ketika konsumen melihat sebuah produk dengan label ISO certified, atau secara tidak langsung kan mereka nih akan berpikir nih, wah ini produk sangat berkualitas nih, sistem produksinya tertata nih, dan mereka serius nih kan menjaga mutunya. Nah, selain itu ISO ini kan juga membantu perusahaan menjaga kepercayaan untuk pelanggannya. Jadi bukan cuma soal punya produk yang bagus, tetapi juga soal komitmen jangka panjang dalam menjaga mutu tersebut. Nah, selanjutnya itu tujuannya. Nah, untuk tujuannya itu dari penerapan ISO ini bukan sekedar nih untuk gaya-gayaan atau branding aja ya. Nah, ada alasan strategis di baliknya. Yang pertama ini, ISO itu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Perusahaan yang bersertifikasi ISO itu akan mempunyai citra yang positif di mata publik, investor, bahkan partner bisnis nih. Orang akan melihat ini tuh perusahaan serius nih, bukan asal jalan aja. Nah, yang kedua itu ISO memberikan jaminan kualitas bertaraf internasional. Nah, kenapa bisa begitu? Karena setiap perusahaan yang ingin tersertifikasi itu harus melewati proses audit dan uji coba yang ketat. Nah, kita sebut aja itu siklusnya PDCA, Plan, Do, Check, Act. Nah, lewat siklus inilah perusahaan diwajibkan itu untuk mempunyai sistem identifikasi dengan masalahnya, eksekusinya, evaluasi, dan perbaikannya. Nah, untuk ketiga ini efisiensi biaya. Nah, ini tuh paling sering diremehkan. Padahal itu kan paling penting nih. Karena kan kalau misalnya sistemnya bakalan rapi, itu perusahaan bisa tuh mencegah kebocoran dalam biayanya. Misalnya nih kan, kalau produknya cacat, prosesnya tidak efisien, atau humannya error nih. Jadi sebenarnya itu ISO itu membantu menghemat uang perusahaan nih. Yang keempat ini, ISO ini bisa memicu kerja karyawan nih. Nah, ketika ada standar kerja yang jelas, karyawan tahu nih apa targetnya, bagaimana cara mencapainya, dan bagaimana nih kinerjanya itu bakal diukur. Untuk semangat kerja itu kan hasilnya tuh, dan profesionalisme yang bakal meningkat nih. Dan jangan lupa ya, ISO ini juga memperkuat brandingnya. Nah, sertifikasi ini bukan hanya tanda kualitasnya, tetapi juga daya tarik di mata global.
Nah, akhirnya perusahaan ini bakalan lebih mudah nih masuk ke pasar internasional. Nah, saya akan menjelaskan tentang selanjutnya itu ISO 9001 dan prinsip-prinsip dasarnya. Dari sekian banyak ISO, salah satu yang paling sering dipakai oleh perusahaan itu ISO 9001, yaitu Standar Internasional atau Quality Management System. Sistem manajemen mutu tujuannya itu sangat jelas nih kan. Dia tuh memastikan perusahaan itu mampu secara konsisten menghasilkan produk dan layanan sesuai harapan pelanggan nih. Nah, kalau kita sederhanakan, ISO 9001 ini dibangun di atas beberapa prinsip nih. Nah, yang pertama itu ada fokus kita nih pada pelanggan nih, karena pelanggan ini kan bukan cuma untuk membeli aja nih, tapi mereka itu poros utama kita nih dalam sistem mutunya. Nah, yang kedua ini kepemimpinan. Manajemen ini puncak harus jadi motor penggerak sistem yang mutu nih. Yang ketiga ini keterlibatan orang. Nah, semua karyawan itu kan punya peran masing-masing nih. Jadi ISO ini bukan tugas bagian QC aja gitu loh. Nah, yang keempat ini pendekatan proses, yang dimana setiap kegiatan itu dilihat sebagai rangkaian proses yang saling terhubung nih. Yang kelima itu perbaikan berkelanjutan. Sistem ini tidak boleh statis, tapi harus dilewatin dan dievaluasi sehingga disempurnakan nih. Nah, keenam ini keputusan berbasis bukti, yang dimana keputusan ini bukan hanya karena yang katanya, tapi karena data dan bahkan fakta yang di lapangan nih. Yang ketujuh itu manajemen hubungan. Hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan stakeholder yang itu sangat penting nih. Selanjutnya struktur ISO. Nah, ISO itu kan 9001 dia di tahun 2015 nih, dari klausul 1 sampai 10 nih. Nah, ISO 9001 itu punya struktur yang terdiri dari 10 klausul. Ayo kita bahas pelan-pelan ya, supaya kita paham. Yang pertama itu ada klausul 1, yaitu ruang lingkupnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa ISO 9001 berlaku untuk semua jenis organisasi. Artinya, tidak peduli nih perusahaan besar atau UMKM, produk atau jasa, semuanya itu bisa pakai standar ini. Tetapi ada banyak nih tantangan yang juga terjadi nih kan di ISO tersebut. Nah, yang kedua ini klausul 2, yaitu referensi normatif. Di bagian ini itu adalah buku pegangan ISO nih. Intinya kalau kita bingung nih, kita tuh mengacu ke ISO 9000. Di sana tuh ada bahkan prinsip dan istilah dasar yang menjadi fondasi di ISO 9001. Yang ketiga ini untuk klausul 3, istilah dan definisinya. Kenapa ini penting? Kan supaya semua orang dalam organisasi ini berbahasa yang sama. Misalnya ketika kita berbicara mutu, layanan atau risiko, semua orang paham nih bakalan definisi yang sama. Jadi itu nggak sembarangan nih berbicaranya. Jadi nggak boleh multitafsir. Yang keempat ini klausul 4, itu konteks organisasi. Nah, organisasi ini kita harus paham siapa mereka, lingkungan bisnisnya, baru siapa pelanggannya, dan apa kebutuhan pihak yang terkait. Misalnya nih kan, usaha susu pasteurisasi itu biasanya faktor eksternal nih, karena kan pentingnya itu tren gaya hidup sehat dan aturan BPOM-nya. Yang kelima itu klausul yang kelima itu kepemimpinan. Nah, ISO itu menekankan peran pemimpinan. Pimpinan ini bukan hanya tanda tangan dokumen, tapi benar-benar memimpin ya. Dia itu biasanya memberi arah, menetapkan kebijakan mutu, dan melibatkan semua karyawan. Selanjutnya itu ada klausul 6, itu perencanaan. Nah, organisasi wajib yang punya rencana itu biasanya mengidentifikasi resiko dan peluangnya, tentukan tujuannya, dan siapkan strateginya. Misalnya nih kan, kalau bahan baku telat tuh punya, berarti harus ada nih pemasok cadangannya gitu loh. Baru selanjutnya itu ada klausul 7, itu biasa dukungan. Nah, ini bukan membicarakan soal sumber daya, ini bicara soal sumber daya seperti SDM, infrastruktur, lingkungan kerja, komunikasi, dan dokumentasi nih. Nah, ISO itu bukan hanya jalan sendiri ya, tapi mereka itu membutuhkan semua aspek-aspek dukungan dari perusahaan tersebut nih. Selanjutnya itu ada klausul 8, operasi. Nah, ini nih paling bagian penting nih kan, karena ini mesin produksinya nih. Jadi semua tentang pelaksanaan proses, dimulai dari perencanaan produksi, kontrol mutu, penanganan keluhan, sampai kita cara menghadapi produk yang cacat nih.
Selanjutnya itu ada klausul 9. Itu dia evaluasi kinerjanya. Nah, ISO ini kan bukan cuma jalan aja nih, tapi juga mengevaluasi perjalanannya. Jadi caranya lewat pengukuran kepuasan pelanggan, audit internal, dan tinjauan manajemen. Selanjutnya itu ada klausul 10, yaitu peningkatan. Terakhir ini ISO ini bakal mendorong perbaikan terus-menerus nih. Kalau ada masalah, itu bukan cari mengkambing hitamkan, tapi mereka tuh mencari akar dari permasalahan itu, dan mereka bakal memperbaiki sistemnya nih. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang langkah penerapan ISO di 9001 nih. Kalau kita ingin menerapkan ISO di 9001 itu di sebuah organisasi, langkahnya itu tidak bisa asal jalan ya. Jadi itu harus sistematis nih. Yang pertama ini kita komitmen manajemen puncaknya. Nah, kalau pimpinan tidak mendukung, sistem ini bakal macet nih. Jadi dia bakal berhenti di tengah jalan nih kan. Kedua itu kita menganalisis GAP-nya. Jadi kita bandingkan nih kondisi sekarang dengan standar ISO yang dulu ini di tahun 9000 tuh. Nah, mana nih yang sudah sesuai dan mana juga yang belum gitu loh. Penyusunan dokumen sistem mutu. Nah, ini nih termasuk nih manual yang mutu nih, prosedur kerja dan instruksi teknis nih. Nah, untuk pelatihan dan implementasi, karyawan tuh harus paham nih apa yang dilakukan dan kenapa itu penting nih. Yang kelima itu ada audit internal. Ini tuh proses cek mandiri sebelum audit resmi nih. Yang keenam, tinjauan manajemen. Pimpinan ini meninjau hasil implementasinya. Yang ketujuh itu audit eksternal. Itu dilakukan oleh para lembaga yang bersertifikasi resmi seperti SGS, TUF, dan Sufindo dan sebagainya. Nah, untuk manfaat ISO-nya ini bagi perusahaan pelanggan, ketika sebuah perusahaan sudah menerapkan ISO 9001 dengan benar, manfaat ini kan sangat besar nih. Kalau untuk bagi perusahaan itu, proses kerja itu lebih efisien, citra bakal meningkat, kesalahan dan pemborosan itu bakal berkurang nih, dan banyak peluang ikut tender atau open ekspor. Kalau bagi pelanggan sendiri itu, mutu produk itu lebih konsisten nih kan. Nah, pelanggan tuh bakal lebih puas, baru keluhan itu lebih cepat direspon, dan produk ini sesuai standar internasional. Jadi ISO ini bukan sekedar sertifikat di dindingnya, tapi sistem yang benar-benar mengubah cara kerja kita nih. Cara pandang kita juga bakal diubah oleh dari ISO ini. Nah, terakhir nih penutupnya, kesimpulan dari ISO kita ini, teman-teman, ISO ini kan ISO 9001 ini sebenarnya itu bukan sistem yang rumit ya, tapi sistem yang disiplin. Ini membantu organisasi agar semua itu bekerja dengan arah yang sama, prosesnya terdokumentasi, itu paling penting nih, dan mutu itu selalu jadi prioritas utama nih. Jadi kalau kita sering menerapkan ini, bukan hanya sertifikat nih yang kita dapat, tapi juga kepercayaan pasar, itu para konsumen, efisien, dan keunggulan kompetitifnya nih di internasional nih. Jadi ISO ini bukan tujuan akhir, tapi alat nih untuk terus berkembang. Nah, tapi kan perusahaan nih yang punya sertifikasi ISO itu biasanya dianggap lebih kredibel nih, lebih percaya konsumen, dan lebih nih siap bersaing secara global nih. Nah, coba bayangkan kan ketika konsumen melihat sebuah produk dengan label ISO certified, atau secara tidak langsung kan mereka nih akan berpikir nih, wah ini produk sangat berkualitas nih, sistem produksinya tertata nih, dan mereka serius nih kan menjaga mutunya. Nah, selain itu ISO ini kan juga membantu perusahaan menjaga kepercayaan untuk pelanggannya. Jadi bukan cuma soal punya produk yang bagus, tetapi juga soal komitmen jangka panjang dalam menjaga mutu tersebut. Nah, selanjutnya itu tujuannya. Nah, untuk tujuannya itu dari penerapan ISO ini bukan sekedar nih untuk gaya-gayaan atau branding aja ya. Nah, ada alasan strategis di baliknya. Yang pertama ini, ISO itu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Perusahaan yang bersertifikasi ISO itu akan mempunyai citra yang positif di mata publik, investor, bahkan nih partner bisnis nih. Orang akan melihat ini tuh perusahaan serius nih, bukan asal jalan aja. Nah, yang kedua itu ISO memberikan jaminan kualitas bertaraf internasional. Nah, kenapa bisa begitu? Karena setiap perusahaan yang ingin tersertifikasi itu harus melewati proses audit dan uji coba yang ketat. Nah, kita sebut aja itu siklusnya PDCA, Plan, Do, Check, Act. Nah, lewat siklus inilah perusahaan diwajibkan itu untuk mempunyai sistem identifikasi dengan masalahnya, eksekusinya, evaluasi, dan perbaikannya.
Nah, untuk ketiga ini efisiensi biaya. Nah, ini tuh paling sering diremehkan. Padahal itu kan paling penting nih. Karena kan kalau misalnya sistemnya bakalan rapi, itu perusahaan bisa tuh mencegah kebocoran dalam biayanya. Misalnya nih kan, kalau produknya cacat, prosesnya tidak efisien, atau humannya error nih. Jadi sebenarnya itu ISO itu membantu menghemat uang perusahaan nih. Yang keempat ini, ISO ini bisa memicu kerja karyawan nih. Nah, ketika ada standar kerja yang jelas, karyawan tahu nih apa targetnya, bagaimana cara mencapainya, dan bagaimana nih kinerjanya itu bakal diukur. Untuk semangat kerja itu kan hasilnya tuh dan profesionalisme yang akan meningkat nih. Dan jangan lupa ya, ISO ini juga memperkuat brandingnya. Nah, sertifikasi ini bukan hanya tanda kualitasnya, tetapi juga daya tarik di mata global. Nah, akhirnya perusahaan ini bakalan lebih mudah nih masuk ke pasar internasional. Nah, saya akan menjelaskan tentang selanjutnya itu ISO 9001 dan prinsip-prinsip dasarnya. Dari sekian banyak ISO, salah satu yang paling sering dipakai oleh perusahaan itu ISO 9001, yaitu Standar Internasional atau Quality Management System. Sistem manajemen mutu tujuannya itu sangat jelas nih kan. Dia tuh memastikan perusahaan itu mampu secara konsisten menghasilkan produk dan layanan sesuai harapan pelanggan nih. Nah, kalau kita sederhanakan, ISO 9001 ini dibangun di atas beberapa prinsip nih. Nah, yang pertama itu ada fokus kita nih pada pelanggan nih, karena pelanggan ini kan bukan cuma untuk membeli aja nih, tapi mereka itu poros utama kita nih dalam sistem mutunya. Nah, yang kedua ini kepemimpinan. Manajemen ini puncak harus jadi motor penggerak sistem yang mutu nih. Yang ketiga ini keterlibatan orang. Nah, semua karyawan itu kan punya peran masing-masing nih. Jadi ISO ini bukan tugas bagian QC aja gitu loh. Nah, yang keempat ini pendekatan proses, yang dimana setiap kegiatan itu dilihat sebagai rangkaian proses yang saling terhubung nih. Yang kelima itu perbaikan berkelanjutan. Sistem ini tidak boleh statis, tapi harus dilewatin dan dievaluasi sehingga disempurnakan nih. Nah, keenam ini keputusan berbasis bukti, yang dimana keputusan ini bukan hanya karena yang katanya, tapi karena data dan bahkan fakta yang di lapangan nih. Yang ketujuh itu manajemen hubungan. Hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan stakeholder yang sangat penting nih. Selanjutnya struktur ISO. Nah, ISO itu kan 9001 dia di tahun 2015 nih, dari klausul 1 sampai 10 nih. Nah, ISO 9001 itu punya struktur yang terdiri dari 10 klausul. Ayo kita bahas pelan-pelan ya, supaya kita paham. Yang pertama itu ada klausul 1, yaitu ruang lingkupnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa ISO 9001 berlaku untuk semua jenis organisasi. Artinya, tidak peduli nih perusahaan besar atau UMKM, produk atau jasa, semuanya itu bisa pakai standar ini. Tetapi ada banyak nih tantangan yang juga terjadi nih kan di ISO tersebut. Nah, yang kedua ini klausul 2, yaitu referensi normatif. Di bagian ini itu adalah buku pegangan ISO nih. Intinya kalau kita bingung nih, kita tuh mengacu ke ISO 9000. Di sana tuh ada bakalan prinsip dan istilah dasar yang menjadi fondasi di ISO 9001. Yang ketiga ini untuk klausul 3, istilah dan definisinya. Kenapa ini penting? Kan supaya semua orang dalam organisasi ini berbahasa yang sama. Misalnya ketika kita berbicara mutu, layanan atau risiko, semua orang paham nih bakalan definisi yang sama. Jadi itu nggak sembarangan nih berbicaranya. Jadi nggak boleh multitafsir. Yang keempat ini klausul 4, itu konteks organisasi. Nah, organisasi ini kita harus paham siapa mereka, lingkungan bisnisnya, baru siapa pelanggannya, dan apa kebutuhan pihak yang terkait. Misalnya nih kan, usaha susu pasteurisasi itu biasanya faktor eksternal nih, karena kan pentingnya itu tren gaya hidup sehat dan aturan BPOM-nya. Yang kelima itu klausul yang kelima itu kepemimpinan. Nah, ISO itu menekankan peran pemimpinan. Pimpinan ini bukan hanya tanda tangan dokumen, tapi benar-benar memimpin ya. Dia itu biasanya memberi arah, menetapkan kebijakan mutu, dan melibatkan semua karyawan. Selanjutnya itu ada klausul 6, itu perencanaan. Nah,
Organisasi wajib yang punya rencana itu biasanya mengidentifikasi resiko dan peluangnya, tentukan tujuannya, dan siapkan strateginya. Misalnya nih kan, kalau bahan baku telat tuh punya, berarti harus ada nih pemasok cadangannya gitu loh. Baru selanjutnya itu ada klausul 7, itu biasa dukungan. Nah, ini bukan membicarakan soal sumber daya, ini bicara soal sumber daya seperti SDM, infrastruktur, lingkungan kerja, komunikasi, dan dokumentasi nih. Nah, ISO itu bukan hanya jalan sendiri ya, tapi mereka itu membutuhkan semua aspek-aspek dukungan dari perusahaan tersebut nih. Selanjutnya itu ada klausul 8, operasi. Nah, ini nih paling bagian penting nih kan, karena ini mesin produksinya nih. Jadi semua tentang pelaksanaan proses, dimulai dari perencanaan produksi, kontrol mutu, penanganan keluhan, sampai kita cara menghadapi produk yang cacat nih. Selanjutnya itu ada klausul 9, itu dia evaluasi kinerjanya. Nah, ISO ini kan bukan cuma jalan aja nih, tapi juga mengevaluasi perjalanannya. Jadi caranya lewat pengukuran kepuasan pelanggan, audit internal, dan tinjauan manajemen. Selanjutnya itu ada klausul 10, yaitu peningkatan. Terakhir ini ISO ini bakal mendorong perbaikan terus-menerus nih. Kalau ada masalah, itu bukan cari mengkambing hitamkan, tapi mereka tuh mencari akar dari permasalahan itu, dan mereka bakal memperbaiki sistemnya nih. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang langkah penerapan ISO di 9001 nih. Kalau kita ingin menerapkan ISO di 9001 itu di sebuah organisasi, langkahnya itu tidak bisa asal jalan ya. Jadi itu harus sistematis nih. Yang pertama ini kita komitmen manajemen puncaknya. Nah, kalau pimpinan tidak mendukung, sistem ini bakal macet nih. Jadi dia bakal berhenti di tengah jalan nih kan. Kedua itu kita menganalisis GAP-nya. Jadi kita bandingkan nih kondisi sekarang dengan standar ISO yang dulu ini, yang di tahun 9000 tuh. Nah, mana nih yang sudah sesuai dan mana juga yang belum gitu loh. Penyusunan dokumen sistem mutu. Nah, ini nih termasuk nih manual yang mutu nih, prosedur kerja, dan instruksi teknis nih. Nah, untuk pelatihan dan implementasi, karyawan tuh harus paham nih apa yang dilakukan dan kenapa itu penting nih. Yang kelima itu ada audit internal, ini tuh proses cek mandiri sebelum audit resmi nih. Yang keenam, tinjauan manajemen, pimpinan ini meninjau hasil implementasinya. Yang ketujuh itu audit eksternal, itu dilakukan oleh para lembaga yang bersertifikasi resmi seperti SGS, TUF, dan Sufindo dan sebagainya. Nah, untuk manfaat ISO-nya ini bagi perusahaan pelanggan, ketika sebuah perusahaan sudah menerapkan ISO 9001 dengan benar, manfaat ini kan sangat besar nih. Kalau untuk bagi perusahaan itu, proses kerja itu lebih efisien, citra bakal meningkat, kesalahan dan pemborosan itu bakal berkurang nih, dan banyak peluang ikut tender atau event ekspor. Kalau bagi pelanggan sendiri itu, mutu produk itu lebih konsisten nih kan. Nah, pelanggan tuh bakal lebih puas, baru keluhan itu lebih cepat direspon, dan produk ini sesuai standar internasional. Jadi ISO ini bukan sekedar sertifikat di dindingnya, tapi sistem yang benar-benar mengubah cara kerja kita nih, cara pandang kita juga bakal diubah oleh dari ISO ini. Nah, terakhir nih penutupnya, kesimpulan dari ISO kita ini teman-teman, ISO ini kan ISO 9001 ini sebenarnya itu bukan sistem yang rumit ya, tapi sistem yang disiplin. Ini membantu organisasi agar semua itu bekerja dengan arah yang sama, prosesnya terdokumentasi, itu paling penting nih, dan mutu itu selalu jadi prioritas utama nih. Jadi kalau kita sering menerapkan ini, bukan hanya sertifikat nih yang kita dapat, tapi juga kepercayaan pasar, itu para konsumen, efisien, dan keunggulan kompetitifnya nih di internasional nih. Jadi ISO ini bukan tujuan akhir, tapi alat nih untuk terus berkembang. Penyusunan dokumen sistem mutu. Nah, ini nih termasuk nih manual yang mutu nih, prosedur kerja, dan instruksi teknis nih. Nah, untuk pelatihan dan implementasi, karyawan tuh harus paham nih apa yang dilakukan dan kenapa itu penting nih. Yang kelima itu ada audit internal, ini tuh proses cek mandiri sebelum audit resmi nih. Yang keenam, tinjauan manajemen, pimpinan ini meninjau hasil implementasinya. Yang ketujuh itu audit eksternal, itu dilakukan oleh para lembaga yang bersertifikasi resmi seperti SGS, TUF, dan Sufindo dan sebagainya. Nah, untuk manfaat ISO-nya ini bagi perusahaan pelanggan, ketika sebuah perusahaan sudah menerapkan ISO 9001 dengan benar, manfaat ini kan sangat besar nih. Kalau untuk bagi perusahaan itu, proses
kerja tuh lebih efisien, citra bakal meningkat, kesalahan dan pemborosan tuh bakal berkurang nih, dan banyak peluang ikut tender atau open ekspor kalau bagi terus berkembang. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.